teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lubna Alfa Nafisa kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Amal Gading. Jadi di sini kita akan membahas bab 15 yaitu yang berjudul Basic Configuration. Nah, di sini juga masih membahas pada administrasi sistem jaringan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, di sini ada 4 materi yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada konfigurasi host TS, lalu yang kedua mendefinisikan IP ADD pada topologi, yang ketiga ada konfigurasi IP ADD router, dan yang terakhir yang keempat yaitu konfigurasi IP server. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini kita akan memasuki materi yang pertama yaitu konfigurasi host TS. Nah, di sini kita langsung masuk ke VirtualBox-nya. Kita login ke yang router Debian ya, teman-teman. Nah, di sini kita login dulu. Lalu enter. Lalu jika sudah seperti ini, kita berikan perintah sumin ya, teman-teman, seperti ini. Lalu enter. Nah, di sini kita nano spasi slice etc slice host ts seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita bisa teman-teman lihat yang paling atas itu ada IP ya, teman-teman. Ini ada IP. Yang paling atas itu ada IP lokal dan IP localhost dan IP. Nah, yang kedua itu IP dari Debian routernya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Nah, untuk mencoba menguping router Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan nama Debian pada ini. Di sini untuk menyimpannya kita klik Ctrl X, lalu Y untuk menyimpan, lalu enter ya, teman-teman. Nah, di sini kita berikan ping rtr min debian seperti ini. Lalu jika sudah seperti itu, kita enter. Nah, di sini kita akan ada peringatan 64 byte from ya, teman-teman. Ini TTL. Nah, untuk menghentikannya kita menggunakan Ctrl C saja. Tadi kita di atas menambahkan RT pada Debian itu untuk mengping ya, teman-teman. Nah, biasanya kita akan coba mengping itu agar tahu bahwa IP itu sudah terhubung atau belum. Nah, biasanya kan kita menggunakan IP address. Sekarang kita mengping menggunakan nama ya, teman-teman, yaitu RTR Debian, dan sama aja dengan mengping menggunakan ketika menggunakan IP address. Lanjut ke yang server 1 Debian ya, teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Masukkan password seperti biasa, seperti pada sebelumnya ya, teman-teman. Kita sumin, lalu masukkan kata sandi. Nah, di sini kita berikan perintah etc spasi slash etc slash host ya, teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu jika sudah seperti itu, kita ganti seperti tadi. Kita ganti ini, hapus terlebih dahulu karena ini tidak penting ya, teman-teman. Tadi kan RTR ya, teman-teman. Nah, di sini kita ganti server 1 min Debian. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk menyimpan kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter ya, teman-teman. Di sini kita akan mengping lagi seperti ini. Min Debian. Kita lihat hasilnya itu recovery from atau tidak. Kita enter ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya itu 64 bytes from ya, teman-teman, atau TTL. Kita berarti pingnya sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk menghentikan kita bisa menggunakan Ctrl C. Pada server Ubuntu, ini sedikit berbeda pada kita Debian ya, teman-teman. Juga kita akan membuat konfigurasi host pada Ubuntu server. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu.
Untuk masuk ke root kita tidak menggunakan Sumin. Pada Debian tadi kita menggunakan Sumin, tapi pada server Ubuntu kita menggunakan sudo su ya teman-teman, seperti ini. Nah di sini teman-teman masukkan password yang biasa untuk login, lalu enter ya teman-teman. Nah tadi kan kita sudah masuk ke root menggunakan perintah sudo su, lalu masukkan password yang biasa teman-teman buat login, bukan nama ya teman-teman, ini password. Kan jika pada Ubuntu kan kita ada dua, berarti login nama, username, dan login password. Nah di sini masukannya password, karena tadi saya menggunakan nama itu salah. Jika sudah seperti ini kita masukkan perintah ya teman-teman, masukkan perintah nano spasi slash etc slash host ts seperti ini, lalu enter. Nah di sini ganti ya teman-teman, saya akan gantilah srv2 strip alpha seperti ini. Lalu jika sudah yakin teman-teman Ctrl X Y lalu enter ya teman-teman. Nah di sini kita ping srv2 strip alpha lalu enter. Nah di sini hasilnya juga berhasil pingnya, yaitu 64 page reply from atau TTL ya teman-teman. Ini menandakan bahwa hasil ping kita sudah berhasil. Untuk menghentikannya kita Ctrl C saja. Nah untuk materi yang pertama kita sudah selesai, kita lanjut ke di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah di sini ada topologi ya teman-teman. Nah di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Nah di sini untuk host OS saya menggunakan IP 192.168.56.1/24. Lalu di sini saya mendapatkan IP ini untuk host OS ya teman-teman harus menggunakan IP pada IP laptop teman-teman. Teman-teman bisa cek IP-nya itu di control panel di VirtualBox host only-nya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan IP yang ada di situ. Kemudian untuk adapter 1 saya menggunakan IP 192.168.10.100/24. Kemudian untuk klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ini saya menggunakan 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Kemudian adapter 2 saya menggunakan 172.16.1.1/24. Lalu lanjut untuk adapter 3 saya menggunakan IP 10.10.10.1/24. Lalu kemudian di sini juga ada Debian server ya teman-teman. Pada Debian server ini saya menggunakan IP 10.10.10/2/24 ya teman-teman. Kemudian pada Ubuntu server juga saya menggunakan IP 10.10.10.3/24. Nah untuk mendefinisikan topologi sekiranya cukup seperti ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi IP address router ya teman-teman. Nah di sini kita langsung buka RTR Debian-nya pada VirtualBox-nya yang sudah kita buat. Nah di sini kan tadi kan kita sudah mengeping untuk router Debian-nya ya teman-teman, lalu menghasilkan hasil yang TTL atau from bit. Nah jadi di sini kita akan mengecek. Nah di sini kita akan mengecek IP-nya ya teman-teman menggunakan perintah IP address seperti ini ya teman-teman. Kita ketik lalu kita enter. Nah di sini kita address. Nah di sini terdapat. Nah di sini muncul ENP0S3, ENP0S8 sama ENP0S9. Tapi di sini ENP0S3 ada IP address yaitu 192.168.56.105. Nah di sini kemudian di sini kita akan konfigurasi ulang IP yang ada pada interface ini ya teman-teman. Nah di sini kita bisa masukkan perintah. Kita di sini masukkan perintah nano
slash etc slash network. Nah, di sini kita akan konfigurasi ulang pada interface ini ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah nano slash etc slash network slash interface. Lalu jika sudah seperti ini, kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ketik seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya ketik. Kita akan ketik seperti ini menggunakan tanda panah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya teman-teman. Binet static, lalu ke bawah kita ketik lalu di bawahnya ini kita mau ketik address di bawah apa ya teman-teman, seperti ini 192.168.6. netmas gateway 192.168.56.1. Lalu kita mau ngetik adapter 2. Auto ENP0S8, lalu bawahnya EVES ENP0S8 init static. Address 172.16.1.1, lalu bawahnya netmas 255.255.255.0, lalu bawahnya lagi ada untuk ngetik adapter 3 ya teman-teman. Sebentar, ini nge-lag. Adapter 3 auto ENP0S9. EVES address 10.10.10.1 Nitmes 255.255.0. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman bisa cek apakah sudah berhasil belum. Di sini saya kemarin kan saya sudah mengkonfigurasi. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasi lagi dengan akan mengganti addressnya ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek lagi IP addressnya ya teman-teman. Di sini kita adapter 1 itu kita addressnya saya ini sudah tak ganti menjadi 192.168.56.1. Nah, kenapa saya menggunakan 192.168.56.1? Karena IP itu IP dari laptop saya ya teman-teman. Nah, jadi pada adapter 1 itu kita harus menggunakan IP yang ada pada laptop kita. Kemudian kita ganti gateway ya teman-teman. Gateway-nya itu menggunakan 192.168.56.1. Kemudian pada adapter 2 teman-teman bisa lihat itu bukan init DCP ya teman-teman, melainkan init static ya teman-teman.
statik. Nah, sama seperti yang pada adapter 1, kita ini isi IP address-nya ini harus lurus dengan huruf P ya teman-teman. Jadi teman-teman ngetik ngisinya itu harus lurus dengan huruf P yang ENP0S sama address-nya itu harus lurus, harus sejajar ya teman-teman. Nah, pada adapter 2 kita menggunakan 172.16.1.1 ya teman-teman. Kemudian untuk netmasknya itu kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu untuk adapter 3 ini yang terakhir itu kan ENP0S9 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketiknya itu auto ya teman-teman, auto ENP0S9. Nah, init static ya teman-teman. Lalu nah di sini IP address-nya itu saya menggunakan 10.10.10.1. Kemudian untuk netmasknya itu 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, di sini saya juga di sini 255.255.255 itu nolnya sama juga yang pada adapter 2 ya teman-teman. Menyimpannya dengan cara sebentar teman-teman. Menyimpannya dengan cara klik perintah Ctrl X lalu lalu simpan ya teman-teman, enter. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini. Sebentar, perintah seperti ini, sistem ctl restart networking seperti ini. Lalu jika sudah seperti itu kita enter. Kita masukkan perintah IP address ya teman-teman seperti ini, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat IP address-nya dari masing-masing ENP0S9 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ENP0S3 ini menggunakan IP address 192.168.56.1. Lalu yang ENP08 itu 172.16.1.1. Lalu kemudian yang ENP0S9 itu 10.10.10.1. Nah, di sini kita akan ping yang interface ENP0S3. Kita ping ya teman, kita ketik perintah ping, masukkan IP address yang ada pada ENP0S3 192.168.56.1 seperti ini. Kita enter ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya TTL atau reply from. Jadi artinya dia berhasil. Untuk menghentikannya kita bisa Ctrl C saja ya teman-teman. Nah, di sini dia menampilkan 64 reply from ya teman-teman, 64 bit. Di sini materi yang ketiga cukup di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, jadi di sini kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP server. Nah, di sini kita langsung buka server 1 Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi Debian server terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek IP-nya dulu ya teman-teman. Di sini kan tadi saya sudah mengeping sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengecek IP address menggunakan perintah IP address seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita hanya ada satu interface, yaitu ENP0S3. Teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa sih hanya ada satu interface saja? Kenapa hanya ENP0S3? Lalu ENP0S8 sampai 9-nya kemana? Nah, di sini saya menjelaskan. Karena untuk Debian server ini itu kita menggunakan adapter satu saja, jadi interface itu hanya ada satu, yaitu ENP0S3. Nah, no/etc/network/interface lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini saya addressnya itu ganti menjadi 10.10.10.2
lalu gateway-nya saya ganti menjadi 10.10.10.1. Nah, jika sudah, kita simpan menggunakan Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, di sini kita akan restart dulu menggunakan perintah sistem ctl restart networking ya. Sini kita berikan perintah, kemudian kita cek IP-nya menggunakan perintah IP address. Ini sudah muncul IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, tadi kan kita sudah merestart, kita di sini akan mengaping IP address-nya ya teman-teman, 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Dan kita coba enter. Nah, di sini hasilnya TTL atau 64 bytes from ya teman-teman. Lalu kita Ctrl C untuk menghentikannya. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kita lanjut akan konfigurasi yang Ubuntu server ya teman-teman. Ubuntu server. Nah, di sini kita cek IP-nya dulu menggunakan perintah IP address seperti biasa. Nah, di sini kita langsung masuk konfigurasinya. Kita berikan perintah sudo nano /etc/net. Sebentar ya teman-teman. Terus sudo /nano salah teman-teman, sudo nano /etc/net lalu tab C sudo nano /etc/net lalu tab ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini berikan perintah 00 lalu tab. Nah, jika tidak bisa kita menggunakan 50 ya teman-teman, lalu klik tab yang ada di keyboard teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kita enter saja ya teman-teman. Di sini addressnya saya memakai 10.10.10.3/24 tapi menggunakan tanda kurung ya teman-teman. 10.10.10/3/24 lalu kurung tutup seperti ini ya teman-teman. 10.10.1 ya teman-teman. 10.10.10.1 seperti ini. Lalu di sini saya akan menambahkan 8.8.8.8. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Seperti ini kira-kira. Saya akan menambahkan 8.8.8.8, lalu akan lagi 8.8.4.4 8.8.4.4 seperti ini. Nah, jika teman-teman dirasa sudah benar, dicek lagi dengan teliti, teman-teman klik Ctrl X lalu Y lalu enter ya teman-teman untuk menyimpannya. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita
Ctrl X untuk menyimpan, lalu Y, lalu enter ya teman-teman. Nah di sini kita akan berikan perintah tab lalu apply. Nah di sini kita berikan perintah ping yang tadi ya teman-teman, ping 10.10, ping dengan IP address yang tadi .10.10.3, lalu kita enter. Nah di sini hasilnya 64 bytes from ya teman-teman, 64 bytes from atau .l. Nah untuk menghentikannya kita Ctrl C. Nah untuk bab 15 kita sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.